Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, Ananda semua, selamat pagi, selamat hari Selasa. Sekarang tanggal 25 Agustus 2020 kita berjumpa lagi pada pertemuan 6 di mata pelajaran IPS, masih di Dinamika Kependudukan Indonesia part kedua ya, part terakhir. Oke, kemarin kita sudah mempelajari mengenai pengertian dinamika penduduk, jumlah penduduk, persebaran penduduk. Nah, gimana kemarin hasilnya? Mudah-mudahan mengerti semua ya. Kalau ada yang tidak mengerti, ada bagian yang masih pusing, masih cukup memusingkan Ananda. Nah, silakan hubungi Ustazah ya, agar Ustazah tahu bahwa kalian paham atau tidak. Oke, hari ini kita akan mempelajari 3 subbab, yaitu komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, dan juga keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Review sedikit, pada pertemuan kemarin kita belajar tentang faktor dinamika penduduk ya. Masih ingat ada fertilitas atau kelahiran, ada kematian, dan migrasi ya. Ada juga jumlah penduduk. Hari ini kita akan belajar mengenai komposisi penduduk terlebih dahulu ya. Komposisi penduduk, apa sih yang dimaksud dengan komposisi penduduk itu, Ananda Solihah? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk. Pengelompokan penduduk berdasarkan, ada berdasarkannya ya, jadi pengelompokan penduduk tidak sembarang dikelompokkan, misalnya disatukan antara tua yang dengan muda, tentu itu akan membingungkan data ya. Nah, pengelompokan penduduk berdasarkan profesinya apa? Nelayan kah, petani kah, pengusaha misalnya, atau pedagang, dan umur anak-anak, remaja, dewasa ya, dan lansia. Dan yang ketiga, jenis kelamin ada perempuan dan laki-laki. Dan yang keempat, kelas sosial ya. Kenapa sih ada komposisi penduduk? Untuk apa gunanya? Nah, komposisi penduduk membantu sensus penduduk. Yang biasanya melaksanakan sensus penduduk namanya adalah BPS, Badan Pusat Statistik ya. Biasanya yang melaksanakan sensus penduduk adalah Badan Pusat Statistik. Oke. Komposisi penduduk membantu sensus penduduk untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan kriterianya. Nah, yang pertama ada kriteria berdasarkan usia, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kelompok piramida Limas, yaitu kelompok penduduk muda yang usianya kurang dari 14 tahun. Jadi bayi, balita ya, terus bayi, batita, balita, anak-anak itu termasuk, dan remaja juga ya, remaja awal itu termasuk piramida Limas, termasuk ke dalam piramida Limas. Yang kedua adalah piramida stasioner, kelompok penduduk usia produktif. Nah, pada saat ini masih bugar ya, di umur 15 sampai 64 tahun ya. Yang ketiga ada piramida batu nisan. Piramida batu nisan itu kelompok penduduk tua atau lansia yang usianya lebih dari 64 tahun. Coba bayangkan apabila tidak ada komposisi penduduk, bagaimana ya pendataan penduduk itu? Bagaimana pemerintah bisa tahu jumlah masyarakat Indonesia, laki-lakinya berapa sih, perempuannya berapa sih, lalu balitanya ada berapa sih gitu kan?
Kalau misalnya tidak diklasifikasikan atau tidak dikelompokkan seperti ini, tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu tidak tertata dengan rapi ya. Sama dengan kelas di SMP IT ini kan. Ada kelas akhwat, ada kelas ikhwan ya. Dan jumlahnya juga terukur atau terpantau, tidak lebih dari 30. Oke, kemudian Ananda Soli Soliha yang kedua adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Tentu jenis kelamin ada berapa? Ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Nah, komposisi ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah tertentu. Sampai sini sudah paham ya? Oke. Ada juga kemudian langsung ya kita ke pertumbuhan penduduk. Anda juga sambil membuka-buka buku paket IPS-nya ya. Oke, pertumbuhan penduduk itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk alami. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk alami itu? Pertumbuhan penduduk alami suatu wilayah terjadi karena ada selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Artinya ada perbandingan ya, selisih itu. Ada selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Jadi tidak melonjak antara satu dengan yang lainnya. Antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian tidak ada yang melonjak. Misalnya seperti pandemi ini, angka kematian itu lebih tinggi. Nah, angka kelahiran juga bisa jadi lebih tinggi ya. Kalau Ananda melihat di berita-berita, angka kehamilan menjadi melonjak pada saat pandemi ini. Oke, yang kedua Ananda Soli Soliha adalah pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total menunjukkan besarnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama 1 tahun dengan memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, artinya ini ditotalkan seluruh pertumbuhan penduduk itu dalam satu tahun itu ada berapa gitu ya. Oke, selanjutnya silakan disimak dulu video berikut. Oke, Ananda, yang tadi terakhir adalah mengenai ragam etnik dan budaya yang ada di Indonesia ya, itu baru sebagian. Oke, Ananda Soli Soliha, bonus tugasnya sudah ada di aplikasi kunci ya. Ustazah sudah menyiapkan soal-soalnya, silahkan diakses. Ustazah tunggu jawabannya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk mengontak Ustazah ya.
Semoga Ananda semua sehat selalu, tetap semangat. Ya, sekian, mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.